Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Terima kasih telah bergabung di dalam seminar, gitu ya, kalau dikatakannya mengenai memperkenalkan hidup keesaan yang pada saat ini dilakukan oleh DKI Kasim. Kami bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, walaupun yang konsep ini tidak banyak, tapi kami melihat dari yang online dan cukup banyak. Kami bersyukur gitu, karena acara ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Christian Bertujuan dari DKI Kasim, dan saya akan membuka acara kali ini dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga bersama-sama pada saat ini kami bisa mengenal mengenai buku nyanyian yang walaupun sudah tidak begitu baru lagi, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh jemaat. Kiranya lewat pertemuan pada saat ini kami bisa semakin mengenalnya dan juga dapat membawakannya kepada jemaat, sehingga buku nyanyian bersama ini dapat menjadi berkat bagi setiap gereja yang berkumpul. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan saya di sini ada Pak Ernest dan Pak Gottlieb dari Yamuger yang nanti akan melanjutkan untuk memperkenalkan diri sekaligus juga untuk nanti langsung memulai. Oke, silakan langsung saja Pak. Baik, selamat sore saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Kita semua dilimpahi berkat Tuhan sehingga bisa berjumpa di dalam seminar pada sore hari ini. Jadi dalam flyer dikatakan asal-usul Kidung Keesaan. Saya lebih suka memberikan judul Kidung Keesaan buah dari Konas Muger. Konas Muger itu Konsultasi Nasional Musik Gereja. Ada kertas kosong nggak? Kertas kosong ambil bawa banyak. Sudah. Baik, mungkin banyak dari saudara-saudara sekalian, saudara-saudari yang ikut dalam acara ini belum pernah mengenal saya. Nama saya Ernest Marianto. Sekarang saya sebagai koordinator tim Yamuger, tim inti nyanyian gereja di Yamuger. Diminta Pak Sony untuk berbicara mengenai sejarah Kidung Keesaan dari awal sampai lahirnya sekarang. Jadi Konas Muger pertama itu melahirkan Kidung Jemaat. Dari percakapan dalam Konas Muger pertama itu ya, Konsultasi Nasional Musik Gereja yang pertama dilaksanakan pada tahun 1979. Salah satu hasil dari Konas ini adalah Kidung Jemaat yang de facto sungguh-sungguh telah dalam 3 dekade dipakai secara luas di semua gereja, atau paling tidak di sebagian besar gereja. Sehingga dari Kidung Jemaat ini kita dapati buahnya adalah kesatuan antar gereja atau sinode. Dimanapun bergereja kita mendengar dan melambungkan kidung yang sama. Ini yang luar biasa. Kemudian kita masuk pada Konas 2 yang diselenggarakan di Geraha GPI tahun 2014. Dari situlah lahir Kidung Keesaan ini. KJ tidak menghentikan kreativitas. Dari tahun ke tahun bermunculan kreasi-kreasi baru di bidang nyanyian jemaat.
Kreativitas para musisi sungguh memperkaya khasanah nyanyian jemaat dan membuat kebaktian menjadi semakin hidup, bervariasi, dan semarak. Dalam kerangka kreativitas ini muncul jenis-jenis musik yang baru, antara lain musik bernuansa etnik dan musik pop rohani. Jadi musik terus berkembang. Tidak berhenti meskipun sudah ada buku yang boleh dikatakan baku untuk kita semua. Seiring dengan perkembangan musik etnik dan pop rohani, berkembang pula pemakaian alat musik etnik untuk mengiringi ibadah. Misalnya, gamelan, kulintang, gondang, alat-alat perkusi seperti drum, alat musik gesek seperti biola, alat musik petik, dan sebagainya. Juga cakupan dan tematik nyanyian gereja semakin berkembang. Cakupan musik gereja tidak lagi hanya untuk jemaat dewasa dalam kebaktian umum, namun juga untuk anak-anak, untuk remaja, muda-mudi, pria, dan wanita. Jadi mereka juga menjadi komunitas-komunitas yang perlu dilayani dengan nyanyian. Tematik nyanyian pun makin berkembang karena gereja ingin menjawab tantangan dan perkembangan situasi serta kondisi konkret masyarakat. Jadi kita semakin mengamati PK terhadap situasi yang ada di dalam masyarakat dan itu mau dijawab dengan khasanah nyanyian yang sesuai dengan situasi itu. Munculnya berbagai bencana alam misalnya. Kita tidak bisa tinggal diam. Dalam kebaktian kita perlu menyapa ada orang-orang yang terkena bencana alam. Perlu ada nyanyian untuk meneguhkan mereka. Perlu ada nyanyian untuk menghibur mereka. Kriminalitas juga perlu disapa. Bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam dunia itu atau mereka yang menangani masalah-masalah seperti itu juga membutuhkan nyanyian. Kemudian lingkup penggunaan juga makin luas. Dilihat dari pengguna, musik gereja harus bisa juga melayani anak-anak sekolah minggu, kebaktian remaja, pemuda-pemudi, wanita, lansia. Juga jemaat di kota besar yang situasinya berbeda dengan jemaat kota kecil, bahkan dengan jemaat di desa. Perlu nyanyian-nyanyian yang sesuai dengan situasi mereka. Kemudian perlu juga menjawab kebutuhan jemaat dalam kaitan dengan kebiasaan dan pola atau gaya hidup masyarakat setempat. Juga keragaman komunitas jemaat dengan pola-pola kebaktian barunya memerlukan khasanah nyanyian yang sesuai. Persekutuan wilayah, keluarga, saat teduh pribadi, pelawatan duka, pelawatan orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kebaktian kebangunan rohani, atau kebaktian pengucapan syukur. Saya punya banyak pengalaman khususnya di dalam mengunjungi orang sakit di rumah. Bagaimana mereka membutuhkan nyanyian peneguhan, nyanyian penghiburan, sehingga dalam menghayati atau menjalani sakitnya mereka diteguhkan dan terhibur. Kemudian muncul soal baru, yaitu ketegangan antara keragaman dan persekutuan. Keragaman nyanyian dan buku nyanyian juga membawa dampak pada persekutuan antar gereja atau sinode. Kebersatuan yang selama lebih kurang 3 dekade berkembang berkat kidung-kidung yang sama, sekarang sedikit renggang karena perbedaan khasanah nyanyian yang semakin merebak di banyak tempat. Jadi kalau sebelumnya itu kita hanya di mana-mana memakai satu buku kidung jemaat. Nah sekarang kreativitas yang berkembang ini, lalu sinode ini menerbitkan buku ini, sinode ini menerbitkan buku ini, dan macam-macam. Sehingga khasanah nyanyian itu menjadi jauh lebih banyak. Dengan akibatnya bukan sesuatu yang buruk, tetapi realita bahwa ada kerenggangan yang tadinya itu sungguh-sungguh rasa satu ya, lalu ada kerenggangan itu karena beda-bedanya
nyanyian yang kita pakai. Oke. PGI dan Yamuger menggagas Konas. Jadi sesudah mempertimbangkan semua situasi itu ya, sesudah hitung jemaat mapan, lalu masih ada kreativitas, kemudian muncul banyak sekali nyanyian baru dengan seluruh, lalu PGI bersama Yamuger menggagas ini, konsultasi nasional musik gereja. Bagaimana kita gereja menyikapi perkembangan yang ada ini? PGI bersama Yamuger tergerak untuk membantu gereja-gereja bersinergi menanggapi aneka permasalahan dan kebutuhan jemaat. Ini yang muncul dalam benak dasar dari PGI dan Yamuger yang mendasari kenapa kita sekarang perlu ada konsultasi nasional musik gereja. Antara lain, keprihatinan inilah yang mendorong PGI dan Yamuger menggagas pelaksanaan konsultasi nasional musik gereja 2 yang dilaksanakan di Geraha GPI 16 sampai 18 Juni 2014. Jadi 9 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Konas Muger mengajak peserta memikirkan sejauh mana musik gereja harus merasuki segala dimensi kehidupan jemaat dan masyarakat. Jadi bisa didengar banyak orang, disimak dan dipahami setiap saat ketika belajar, ketika bekerja, ketika istirahat, membaca, dan sebagainya. Kita membutuhkan musik-musik ini untuk mendampingi. Dan setiap tempat, di setiap tempat, bukan hanya setiap saat, tadi setiap saat, tetapi juga di setiap tempat, di rumah, di kantor, di mobil, di kendaraan umum, di tempat umum, sehingga musik gereja menjadi makanan rohani sehari-hari dan menjadi pupuk kehidupan rohani yang tumbuh sehat di segenap jemaat. Sangat menarik bahwa tidak sedikit pengamen ya, di bis, di kendaraan umum, menyanyikan nyanyian gereja. Luar biasa. Ya, sesekali saya pernah lalu saya deketin orang, saya ikut menyanyi bersama pengamen dan luar biasa. Jadi dimanapun juga dan dengan diperdengarkan di tempat-tempat seperti itu, nyanyian rohani bisa menjadi pupuk bagi kehidupan masyarakat kita. Next. Dalam Konas ini kita juga diajak berefleksi kembali mengenai keesaan, kebersatuan, persekutuan. Jadi diskusinya luar biasa. Apa pentingnya keesaan, kebersatuan, persekutuan dalam situasi yang sedang berkembang? Pada waktu itu saya juga ikut terlibat aktif baik dalam panitia maupun sebagai salah satu pemakalah yang menggeluti bersama-sama sungguh-sungguh mengenai keesaan, kebersatuan, persekutuan yang rupanya pada saat Konas itu sudah sangat dirasakan penting dan perlunya. Secara konkret tidak ada mendiskusikan kidung keesaan. Apakah sudah saatnya kita punya kidung keesaan? Artinya yang dipakai kembali oleh semua. Apakah kidung keesaan dan pentingnya kidung keesaan? Untuk mendasari pemikiran dan diskusi ini disampaikan makalah Kidung Keesaan sebagai wujud dan sarana memperkokoh persekutuan gereja. Jadi sebagai dua hal, wujud dan sarana. Artinya dengan memakai kidung-kidung yang sama, tampak terwujudlah persekutuan antar gereja. Tetapi juga ini sekaligus menjadi sarana. Dengan selalu menyanyikan kidung-kidung yang sama, lalu terbangunlah semangat kepersekutuan, semangat keesaan dalam diri kita. Bukan keseragaman, ya, tetapi lebih-lebih semangat persekutuan. Kerinduan akan adanya kidung baru dan semangat keesaan dituangkan dalam tema Konas Muger 2. Waktu itu temanya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan,
kemudian dipertajam dalam subtema pengembangan dan pelayanan musik gereja serta gerakan bersatu melalui Kidung Keesaan. Jadi menjadi sangat jelas ya dipertajam di sini. Lalu masih tetap ada bagaimana ketegangan antara keesaan dan keragaman. Tetapi adanya Kidung Keesaan tidak berarti bahwa kreativitas dan kebinekaan akan disumbat. Gereja membutuhkan keesaan dan kebinekaan. Jadi tetap saja kita membutuhkan ada keesaan, tetapi juga ada kebinekaan. Tidak mungkin lalu sudah nggak boleh sama sekali ada perbedaan kebinekaan dan sebagainya. Atau udah kita nggak ada usah pikir tentang keesaan, kita semua tahu beda-beda, nggak mungkin juga. Jadi dua hal yang katakanlah sebagai dua sisi dari mata uang harus ada di dalam kehidupan pelayanan menggereja kita. Dalam konasi ini peserta diajak memeras otak bagaimana keesaan dan kebinekaan kasarannya gereja bisa berjalan seiring. Di satu pihak kita memerlukan Kidung Keesaan yang menjadi wujud persekutuan gereja dan sekaligus sarana untuk memperkokoh persekutuan itu. Dan di lain pihak kita memerlukan khasanah nyanyian baru yang beragam yang sesuai dengan situasi jemaat atau sinode. Pemikiran terus dikembangkan lebih mendasar lagi, yaitu memikirkan bersama dasar Kidung Keesaan. Apakah Kidung Keesaan itu punya dasar? Atau itu hanya ya udah pikiran yang baik itu baik. Tetapi benar, ternyata dari Konas itu dipikirkan sejumlah dasar untuk Kidung Keesaan. Yang pertama adalah dasar teologis, bahwa adanya Kidung Keesaan ini punya dasar teologis, yaitu konfesi gereja bahwa kita gereja ini mempunyai pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Jadi ini dasar teologisnya yang akan dituangkan di dalam Kidung Keesaan. Kemudian dasar Alkitabiah ada beberapa, pasti masih banyak lagi. Misalnya Filipi 2:10, segala lidah mengaku. Lalu bla 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 bla. Mazmur 133, bagus lagi, tentang persaudaraan yang rukun dan damai. Alangkah baik, indah dan permai, hidup sebagai saudara. Jadi itu. Kemudian 1 Korintus, banyak anggota satu tubuh. Lalu Yohanes 17, itu doa Yesus supaya murid-muridnya bersatu. Jadi ini dasar-dasar Kidung Keesaan, baik dasar teologis masuk dalam dasar Alkitabiah. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah, makin konkret lagi percakapan kalau tadi dasar-dasar, sekarang adalah syarat lagu masuk Kidung Keesaan. Konas sudah berpikir mengenai, sekarang kalau suatu lagu akan dimasukkan ke Kidung Keesaan, syaratnya apa? Kriterianya apa? Syarat utama adalah ajaran teologinya benar. Jadi ini syarat utama. Maka dalam pergulatan ting, memeriksa teks dan sebagainya, teologi menjadi penting. Dan di dalam ting sendiri ada teolog yang menjadi, katakanlah ya, menjaga supaya tidak sampai menyimpang teologinya. Kemudian yang kedua, memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan lagi bahasa Indonesia pergaulan harian yang biasa dipakai dalam lu gue, itu udah bukan. Itu, tapi bahasa yang baik itu yang standar yang ada dalam kamus. Kemudian yang ketiga, melodinya baik. Nah ini ada beberapa catatan mengenai melodinya baik. Jadi 3, teologinya baik, kemudian bahasa Indonesia benar, baik dan benar, lalu melodinya baik.
Nah, melodinya baik itu yang kayak apa? Juga dipikirkan loh, mendukung jiwa syair. Jadi melodi dan syair itu tidak bisa dipisahkan. Jiwa syair, syair sukacita, melodinya sukacita. Itu artinya ada sinkron antara roh lagu dan roh syair. Kemudian bisa dinyanyikan. Atau lebih mudah lagi tuntutannya mudah dinyanyikan, tidak terlalu susah. Bisa dinyanyikan, khususnya bisa dinyanyikan oleh jemaat. Syarat tambahan. Nah ini syarat tambahan. Tadi syarat utama, kemudian syarat tambahannya. Lagu dapat dinyanyikan secara bersama. Karena kita membuat lagu itu untuk jemaat. Bukan pertama-tama untuk nyanyian solis, nyanyi sendiri, dan sebagainya. Masukkan budaya dunia, tidak hanya budaya Indonesia. Jadi lintas negara. Harus bisa menampung lagu-lagu lintas negara juga. Bahkan juga lintas waktu secara gereja. Maka kalau kita melihat nanti Kidung Jawa, ini juga menjadi kriteria seleksi lagu-lagu yang akan masuk dalam lintas waktu. Artinya kita mempertimbangkan sejarah. Ini lagu ini, maka kita mengenal lagu kayak dari abad-abad ya, yang mi do mi sol sol la fa sol sol fa mi re mi creator all desiderum. Bahasanya masih Latin, tapi ini lintas sejarah sampai sekarang lagu itu masih sangat dinyanyikan. Dari abad-abad awal itu. Lintas dunia, tadi sudah. Lintas budaya. Nah ini perlu lagi, sekarang sedang berkembang. Nyanyian gereja bernuansa etnik. Ya, kita baru saja siaran di RPK, proses tentang ini. Jadi kakak juga harus menampung nyanyian-nyanyian lintas budaya, lintas denominasi. Saya bahagia karena dari Gereja Katolik juga diajak ikut dalam KONAS, juga diajak menyumbang lagu untuk Kidung Keesaan. Nanti akan kita lihat bagaimana jadi semua. Memang tidak bisa dianggap sebagai denominasi, tetapi sebagai gereja-gereja yang beragam, lintas generasi, anak sampai lansia. Kemudian syarat berikutnya diterima dan dinyanyikan oleh berbagai denominasi gereja, lalu sering dinyanyikan oleh gereja-gereja. Maka di dalam permintaan nyanyian kepada sinode, syarat-syarat ini dicantumkan dalam surat yang dikirim oleh Yamuger. Jadi kriterianya nyanyian itu misalnya sering dinyanyikan ya di gereja itu. Kemudian hindari lagu yang lebih banyak keakuan di dalamnya. Aku. Jadi dimensi jemaatnya agak lemah karena seluruh syairnya selalu berbicara mengenai aku. Wah, ini syarat-syarat tambahan kan. Oke, kita lanjut. Kemudian langkah berikutnya mewujudkan Kidung Keesaan. Mengaji ulang lagu-lagu yang sudah dipakai dalam buku-buku produk Yamuger, khususnya KJ dan PKJ. Memang ini suatu kenyataan bahwa bagian yang terbesar dari lagu-lagu dalam Kidung Keesaan itu adalah lagu-lagu dari KJ dan PKJ. Kemudian di samping produk Yamuger juga produk sinode-sinode. Karena sinode punya. Jadi NKB punya Gita Bakti, buku ND, KPPK itu apa? KPPK. Aku nggak ingat. KPPK apa itu? Kemudian Kidung buku kemenangan iman dari Kema Injili, Navirision dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat sebenarnya begitu banyak buku sumber yang dihubungi oleh Yamuger untuk menyumbangkan nyanyiannya. Puji syukur kok belum masuk puji syukur? Apa? Puji syukur? Iya, ada. Oh ya, paling bawah ya. Ada. Ya. Ya. Ada. Jadi untuk ini semua dihubungi supaya menyumbangkan. Memang
tidak semua menyumbang. Jadi itu suatu kenyataan. Ya Muger sendiri itu ya kadang-kadang ya udah mendesak, kami cobalah kirimlah. Kadang-kadang dari sinode nggak ada tanggapan. Lalu kita cari teman-teman kita yang dari gereja itu, misalnya, cobalah tolong lagu-lagu dari gereja atau sinode Anda yang sering dinyanyikan dan sebagainya. Lalu barulah seperti itu. Lagu-lagu kontemporer yang dikenal luas, pujian bagi Tuhan dan sebagainya. Jadi ini semua sumber-sumber yang diusulkan oleh Konas, bukan dipikirkan oleh Yamuger, tetapi diusulkan oleh Konas, kemudian Yamuger. Nah, ini saya catat sejumlah sumber yang memberikan sumbangan untuk Kidung Keesaan. Kalau kita lihat, ya, Kidung Jemaat menyumbang 329 lagu. Jadi isi semuanya itu 770 ya. 778. 778 lagu. Jadi 329 berasal dari Kidung Jemaat. Kemudian yang kedua dari pelengkap Kidung Jemaat. 153. Lalu lagu baru. Nah ini lagu baru itu yang mana? Lagu baru itu adalah lagu-lagu hasil lokakarya. Jadi Yamuger mengadakan sejumlah lokakarya dalam rangka mempersiapkan Kidung Keesaan. Misalnya ada lokakarya di Kupang. Lagunya yang terkenal kita ambil apa, Otis? Mazmur itu. Ting petik sasando kong bunyikan. Itu yang Pak Ernest Itu. buat juga. Yo. Yang lagu Pak Ernest buat dulu. Ya, itu hasil lokakarya juga. Kemudian lokakarya di Palangkaraya, lokakarya di Toraja. Ini lokakarya yang melibatkan Yamuger, kemudian menghasilkan lagu-lagu baru. Ya. Jumlahnya 130. Kalau dibandingkan dengan 780 paling ya baru 20% ya. Ya. Ya kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya dari puji syukur juga dianggap sebagai lagu baru, itu lalu menjadi lagu. Dari Kidung Muda-Mudi ada 44, puji syukur 41, NKB 40, Kidung Pujian dan Penyembahan 30, Kitab Bakti 16, kemudian buku nyanyian Gereja Maluku 6. Yang lainnya masih banyak yang menyumbang 1, 2, 1 gitu ya. Jadi banyak. Bisa dilihat dalam buku Kidung Keesaan di bawah selalu dituliskan itu lagu itu dari mana. Misalnya ada dari Nias di buku Sinono. Kemudian prosesnya melibatkan sinode-sinode tadi sudah saya singgung. Meminta sinode-sinode KWI karismatik mengirim lagu, nyanyian atau buku nyanyian. Kriterianya yang tadi sudah disebut di atas. Kemudian workshop khusus lagu-lagu etnik dan lagu-lagu baru lainnya. Jadi di samping workshop seperti ini, Yamuger juga menghubungi komponis-komponis secara pribadi. Tolong buat lagu dengan tema ini dan sebagainya. Kemudian merencanakan bulan musik oikumene, festival sebagai wadah menampung karya-karya dan sebagainya. Jadi event-event musik ini juga dipakai untuk, misalnya dalam waktu masih masa persiapan Kidung Keesaan, kita mengadakan launching Kidung Mazmur di Gereja Rawamangun. Dan dari launching ini kemudian disadari bahwa lagu-lagu dari Kidung Mazmur ini bagus masuk ke dalam Kidung Keesaan. Oke. Next. Tema rubrik Kidung Keesaan juga ini berkembang sangat banyak. Baik tema-tema liturgis itu berkembang. Kalau kita membandingkan dengan Kidung Jemaat, ada tema-tema baru yang dimunculkan, diusulkan
oleh konsultasi nasional. Juga pengembangan tema-tema Alkitab. Wah, semakin banyak juga tema-tema Alkitab muncul dalam Kidung Gegar. Kemudian masih ada tema lagi, ya, mengembangkan tema-tema nyanyian. Kalau kita melihat sampai itu 22 itu ya, jadi sosial, peristiwa tertentu, radikalisme, perlindungan, narkoba, semua ada lagu-lagu tentang itu bagaimana semua itu menjadi, kita mau tidak mau itu bersentuhan dengan macam-macam itu. Ya, globalisasi, kelompok marginal, anak jalanan, ada lagunya, hedonisme, cinta Alkitab, gagal panen profesi dan sebagainya, tani nelayan. Ya, oke. Ya. Saran-saran Komnas Muger. Nah, ini yang saran-saran dari Komnas memberikan saran seperti ini. Disertakan dengan CD lagunya. Jadi ini juga termasuk dalam pemikiran bahwa nanti ada CD rekaman-rekaman dan sebagainya. Ada sejumlah lagu yang sudah direkam dan sudah dimasukkan di langit musik ya, atau di wahana musik. Di wahana musik ya, bisa dilihat di sana. Disertai dengan edisi baru iringan dengan berbagai pola. Buku iringan, buku harmoni sedang disiapkan. Dicantumkan anjuran pemakaian alat musik yang diperlukan dan nuansa daerahnya. Ini belum. Mencantumkan sumber lagu. Itu jelas, sangat jelas. Nah, kalau kita melihat yang edisi ini, indeksnya itu luar biasa. Coba. Indeks. Oh, indeks depan ya? Ya, depan, belakang. Indeks. Ya. Nah, ini kalau saya melihat indeks yang ada dalam. Ini juga saran dari Komnas supaya dilengkapi. Indeks awal lagu. Belum pernah ini kita pikirkan, indeks awal lagu. Jadi orang kadang-kadang, itu loh lagunya. Melodi awal atau karena, kata awal? Nah, ini lagunya melodi awal. awal. Ini melodi awal. Kan syairnya berbeda misalnya. Biasanya di jemaat ini pakai syair ini atau buku pakai syair ini. Ya. Lalu bingung cari di Kidung Keesaan lagunya. Lagunya kayak apa? Coba nyanyi. Nah, bisa kita cari. Oh, lagunya do 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 mi sol do. Lalu kita cari, ketemu. Akhirnya kita menemukan indeks awal lagu. Ada melodi awal. Ya, awal melodi awal. Ya. Kemudian ada indeks asal usul lagu. Ada. Indeks penulis syair menurut abjad ada. Banyak sekali indeksnya, sangat lengkap ini indeksnya. Kemudian indeks penerjemahan menurut indeks penulis lagu. Ya, sangat lengkap. Nah, Ya. Jadi ini yang disarankan Komnas. Kita sangat. Warna cover KK. Sekarang kita punya warna emas ya toh. Tetapi usulan dari Komnas seperti ini. Cover KK sesuai dengan sinode masing-masing, dalam hal ini bekerja sama dengan sinode, kecuali logo. Logonya sama, tetapi bisa ada. Jadi misalnya nanti suatu sinode mau terbitan khusus Kidung Keesaan dengan lampiran-lampiran lagu sinode, mungkin saja. Kemudian indeks ayat Alkitab ada, indeks nomor lagu ada, kemudian syair, mazmur, dan lagu baru juga ada. Ya, jadi begitu kurang lebih cerita lahirnya Kidung Keesaan dari konsultasi nasional musik gereja dan dari pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam musik itu kemudian lahirlah yang sekarang kita miliki buku Kidung Keesaan. Semoga buku ini bisa semakin melayani kita di dalam kebaktian-kebaktian dan dalam pelayanan jemaat-jemaat di wilayah. Terima kasih, selamat sore. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin di dalam bagian ini apabila ada yang mau bertanya bisa langsung buka mic
ya. Terus habis itu bertanya atau boleh raise hand dulu, silakan. Ada? Belum ada? Belum ada, mungkin bisa menunggu sambil Iya. mendengarkan Pak Utus. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung ke yang selanjutnya ya. Bisa nanti diketikin ya supaya mereka tahu apa. Oh, nanti. Ya. Itu ada pertanyaan, bukunya sudah bisa diperoleh di mana? Dari buku Sinono BNKB juga ada di KK. Nah, Ya, ada buku dari Sinono BNKB ada di KK. Saya ingat saya menerjemahkan syairnya satu lagu dari ini BNKB. dari Nias ya? Iya, Nias. Dari Nias ya. Kemudian bukunya sudah bisa diperoleh di mana? Tentu saja di Yayasan Musik Gereja. Gereja ya. Silakan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ini mungkin Cara memperolehnya, Pak? memperolehnya bisa dari ya Yayasan Musik Gereja langsung atau nanti sebentar saya akan tuliskan di chat ya, ini saya dapat keterangan ini. Sebentar saya post di chat room ya. Baik, ada lagi. Jadi apakah harus melalui gereja masing-masing atau bisa pribadi-pribadi? Apakah harus pribadi atau dari gereja harus dari gereja masing-masing atau pribadi juga bisa ya Pak ya? Ya. Pribadi juga bisa. Sebentar saya ya. Ada lagi yang mau menanyakan terkait dengan tadi secara sejarah terlebih dahulu ya? Jawab. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh saya? Oke, baik. Baik Ibu Bapak, selamat sore. Tadi kita sudah mendengar penjelasan secara rinci ya, tentang Kidung Keesaan dari Pak Ernest menyangkut asal-asal usul lagu, kemudian tentang rubrikasi yang lebih kaya ya dibandingkan dengan Kidung Jemaat, dan juga lagu-lagu etnik dari berbagai daerah. Jadi memang Kidung Keesaan ini lebih kaya ya bentuk-bentuk lagunya maupun dari daerah-daerah lebih terbuka ya, lebih luas. Nah, Ibu Bapak, saya sedikit juga menjelaskan tentang ting ya. Ting itu kalau kita baca dalam buku-buku Kidung Jemaat itu ada tulis ting, singkatan TING. Orang bertanya siapa yang mengerjakan Kidung Keesaan ya. Kidung Keesaan itu dikerjakan oleh beberapa kelompok, satu kelompok orang yang disebut ting, kalau diperpanjang itu tim inti nyanyian gereja Pak ya. Tim inti nyanyian gereja yang sekarang dipimpin oleh Pak Ernest Marianto yang tadi memberikan penjelasannya itu. Nah, tim ini terdiri dari beberapa orang ya, beberapa ahli di dalamnya, ternyata terlebih para pemusik, seperti tadi sudah dijelaskan, maupun para teolog dan juga ahli bahasa. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang, Ibu Bapak, yang Muger ini sejak mula berdiri tahun 67 ya, itu adalah dimulainya dengan ting. Ya, jadi mereka menghasilkan beberapa buku. Jadi kalau tadi Pak Ernest katakan
Kidung Keesaan ini adalah kumpulan dari buku-buku karya Yang Muger seperti Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, Kidung Muda-Mudi, Kidung Ceria, Mazmur, Kidung Penyembahan dan Pujian ya. Pujian ya, itu yang karya Yang Muger. Kemudian buku-buku ini disatukan, dipilih lagu-lagu yang terbaik ya, lagu-lagu yang baik yang masih sering dinyanyikan untuk dimasukkan ke dalam kumpulan Kidung Keesaan. Kalau kita tadi lihat presentasi yang dikemukakan Pak Ernest tadi, dari Kidung Jemaat kalau tidak salah ada 470 berapa lagu itu ya. Tapi kok yang masuk cuma 300 berapa tadi Pak? 309. Ya. Lalu yang tanya kenapa yang lain tidak masuk? Ya, kalau kita berpikir ya Kidung Pelengkap Kidung Jemaat juga lebih dari 300, tapi ternyata hanya beberapa yang masuk dalam Kidung Keesaan. Nah, inilah yang menjadi kerja yang oleh tim inti nyanyian gereja itu. Jadi tim inti nyanyian gereja itu memeriksa semua lagu kembali ya, memeriksa semua buku-buku yang ada, kemudian mempertimbangkan lagu-lagu manakah yang masih sering digunakan, dinyanyikan oleh jemaat, baik dari segi melodinya, segi syairnya, maupun segi teologianya. Jadi kalau kita memasukkan semua lagu, waduh, bisa jadi 1000 lebih lagu ya, 1000 lebih lagu dalam Kidung Keesaan. Lalu Kidung Keesaan akan jadi buku yang sangat tebal. Nah, jadi Ibu Bapak, jadi tim inti nyanyian gereja ini bertugas untuk menyaring, memeriksa kembali teologianya, bahasanya, dan juga melodinya. Apakah masih relevan digunakan di zaman sekarang ini oleh gereja-gereja. Kenyataannya memang Ibu Bapak bahwa satu buku nyanyian itu paling tidak bertahan paling tidak 20-25 tahun. Karena musik terus berkembang, kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa terus ada melodi nyanyian-nyanyian yang baru, sehingga memang kita harus membuka diri bagi adanya pembaharuan dalam musik ya. Nah, Kidung Jemaat ini sudah 33 tahun lebih kalau tidak salah Pak Anas ya, dari sejak terbit itu 33 tahun, belum ada penggantinya ya, kecuali masing-masing sinode membuat bukunya sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu melalui Komnas HAM tadi 2014 seluruh gereja-gereja bersepakat supaya harus membuat satu buku nyanyian baru yang bisa mengganti Kidung Jemaat. Nah, itulah tugas tim diberikan tanggung jawab untuk kembali mengumpulkan lagu-lagu diambil dari kumpulan Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, Kidung Muda-Mudi, KPP, apa itu? KPP itu Kidung Penyembahan ya, Pujian dan Penyembahan, kemudian Mazmur. Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu juga sama. Awal mula terbentuk Kidung Jemaat itu ya, itu sama juga persis. Jadi sebelum Kidung Jemaat itu terbentuk diterbitkan tahun 1984, sebelumnya sudah ada buku-buku yang diterbitkan oleh tim. Puji Tuhan 1, 2, dan 3, kemudian Sekarang Bersyukur ya 1 dan 2, kemudian ada lagu Malam Kudus dan juga ada lagu-lagu paduan suara. Nah, semuanya itu dikumpulkan menjadi satu yang disebut Kidung Jemaat. Jadi prosesnya, prosedurnya kira-kira sama seperti itu. Jadi begitu juga dengan Pelengkap Kidung Jemaat. Dengan Kidung Keesaan ini adalah kumpulan dari lagu-lagu buku-buku nyanyian yang diproduksi oleh Yang Muger ditambah dengan lagu-lagu buku-buku nyanyian dari masing-masing sinode, termasuk dari Gereja Katolik, Keuskupan Agung ya, seluruh ya, itu ya, puji syukur, dan juga dari masing-masing sinode seperti sudah dijelaskan oleh Pak Ernest tadi. Nah, kembali lagi pada masalah tim, jadi Bapak memang tim bertugas untuk melihat kembali semua lagu-lagu mana yang masih relevan, masih bisa digunakan, mana yang memang harus kita perbaiki, harus kita revisi. Memang ada beberapa lagu yang memang kita revisi syairnya karena memang rasanya memang harus direvisi oleh karena banyak masukan dan banyak masukan dari jemaat-jemaat yang menggunakan Kidung Jemaat, seperti Kidung Jemaat nomor 5. Kidung Jemaat nomor 5 kalau saya tidak salah di sini KK nomor 60 ya. Biar saya kasih penjelasan jadi Ibu Bapak bisa langsung mengerti Kidung Jemaat nomor 5 itu lagu apa. Kidung Jemaat KK 60 ya. Tuhan Allah namamu ya, kami puji dan masyurkan ya. Itu Kidung Jemaat
Perubahan syair di sini adalah pada bait kedua ya. Ya. Pada bait kedua ya. Ya, kalau pada Kidung Jemaat itu kalau saya nyanyikan Kidung Jemaat sebentar. Ya. Kerubim dan serafim memuliakan yang Trisuci. Ya, kata yang Trisuci itu tertulis huruf besar. Yang Trisuci itu adalah dari Buddha ya Pak ya, yang dari Buddha. Tuhannya Buddha ya, seperti itu ya. Ya, yang ditinggikan. Jadi kami menggantikan itu dengan ya, kerubim dan serafin nyanyi suci 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 ya. Jadi tidak fatal, tapi memang itu masih dalam konteks syair asinnya ya. Kemudian Kidung Jemaat 54. Kidung Jemaat 54 ini di Kidung keesaannya itu 60. Maaf, Kidung keesaan 358. Kalau Ibu Bapak sudah punya Kidung keesaan sudah bisa membukanya ya. 358. Kita menyerahkan kepada musuhnya. Ibu Bapak tahu ya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Nah, kata pelita di situ kita ganti dengan kata lentera ya Pak Enas ya. Kata lentera mungkin Pak Enas bisa jelaskan itu kenapa? Karena itu menyangkut bahasa ya bahasa tradisi Jawa. Jadi itu rasa bahasa sebetulnya pelita dan lentera memang sama. Tetapi kata pemotongan pada kata peli itu bahasa Jawa itu adalah alat kemaluan laki-laki. Apalagi di situ diperpanjang peli. Ya. Jadi orang yang mengenal bahasa itu asosiasinya langsung alat kelamin laki-laki. Maka lalu dari diskusi itu akhirnya kita cari kata yang artinya sama untuk menghindari ini. Jadi kita lentera. Bagus ya. Ya, jadi diganti dengan kata lentera. Nah, inilah yang selalu digumuli oleh tim inti nyanyian gereja. Kemudian kayak lagu Kidung Jemaat nomor 29, Ibu Bapak sudah sangat tahu ya. Di muka Tuhan Yesus ya. Di muka Tuhan Yesus. Sudah sangat familiar. Nah, cuma di sini kata di muka Tuhan Yesus itu dalam bahasa kita kan seolah-olah di wajahnya gitu ya. Ada di muka Tuhan Yesus ya. Makanya kita menggantikan itu di hadapan. Surmalismanya itu kita isi. Ya, kita isi di hadapan tuh. Ya, di hadapannya gantinya apa ya? Di hadapan ya. Jadi busur Malaysia itu kita isi semua ya. Jadi memang banyak dikritisi oleh jemaat Pak. Kayak rasanya di muka itu kurang di muka Tuhan Yesus ya. Jadi kita mengubahnya itu dan di hadapan Tuhan Yesus. Begitu juga Kidung Jemaat 408. 408 kalau kita lihat di jalan kuku diiring ya agak aneh di situ ya, di jalan kuku ya, kuku diiring ya, memang agak lucu ya pemenggalan katanya, pemenggalan melodinya. Jadi kita mengubah itu menggantikan itu dengan di jalanku diiringi ya, di jalanku diiringi ya, jadi masih tetap pada artinya yang sebenarnya daripada di jalan kuku. Nah, itu yang tadi Pak Enes katakan, penempatan bahasa, aksentuasi kata dan kata dalam melodi itu kalau kita tidak hati-hati itu memang bisa jadi mengubah warna dan pengertiannya ya. Seperti dulu ada lagu anak-anak Ernest, hormatilah ayah ibumu, orang tuamu, kakek nenekmu, tapi anak-anak nyanyinya begini,
Matilah ayah ibumu, kakek nenekmu, matilahnya itu. Matilah ibu gurumu. Nah, ini penempatan kata yang tidak mempertimbangkan bagaimana cara anak-anak bernyanyi, ya, cara anak-anak bernyanyi, sehingga artinya jadi seperti itu. Nah, itu yang digumuli oleh King. Itulah yang digumuli kata demi kata, bagaimana hubungan antara kata dan melodi, bagaimana teologinya itu. Ada satu lagu yang ibu bapak juga pasti sangat akrab di Kidung Jemaat. Tadi dijelaskan Pak Ernest bahwa jiwa syair melodi harus bisa sejiwa, ya, dengan syair, bisa mendukung jiwa syairnya. Ada lagu Ya Allah yang maha tinggi, kau pencipta, tahu ya, kayaknya itu semua itu. Di sini ya Allah yang maha tinggi, kau pencipta alam semesta. Lagunya bagus, ya, bagus, syairnya pun bagus, tidak salah memang berdua itu digabungkan. Tetapi kalau kita pikirkan kekuatan syair dengan melodinya kurang begitu nyambung, ya. Akhirnya Pendeta Van Gogh mencoba mengangkat syairnya lalu membuat melodi yang baru, yang sejiwa itu. Ya Allah yang maha tinggi, kau pencipta dunia ini. Langsung matching, ya. Kami juga engkau ciptakan agar kau tetap dipuji. Pokoknya kayak gitu, ya. Jadi melodinya ya yang memang harus sejiwa dengan kata-katanya itu. Jadi tidak salah, ya. Kidung Jemaat berapa itu tidak salah. Ya Allah yang maha tinggi tidak salah. Tapi sebaiknya kalau kita bisa mendapat melodi yang ya Allah yang maha tinggi, kau pencipta alam semesta, ya, yang lebih sejiwa dengan kekuatan syairnya. Dari melodi memang ibu bapak tidak banyak berubahannya. Di Kidung Keesaan 359, kalau tidak salah itu di Kidung Jemaat nomor berapa itu, ya, ya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, ya. Setelah Ting bergumul mencari naskah asli dan coba melihat semuanya, memang melodinya harusnya ta 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 da la si do si la se. Dari satu-satu ketuk gitu, ya. Ta 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 ta, ya. Dan sudah diperbaiki di Kidung Keesaan itu sudah cetakan kedua. Oh, cetakan kedua, ya. Yang cetakan pertama Masih belum. Oke, jadi cetakan kedua. Oh, rupanya sudah ada cetakan pertama dan cetakan kedua Kidung Keesaan. Jadi cepat-cepat buru-buru beli, ya, ibu bapak, supaya bisa belajar, ya. Jadi ada perubahan melodinya juga, ya, perubahan biramanya, ya, ketukannya, ya. Kalau di Kidung Jemaat pam 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 pam, di Kidung Keesaan pam 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 pam, ya. Kemudian di Kidung Jemaat KK 254 juga ada salah penempatan birama, ya. Harus pam 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 do mi so do fa la la sol. Penempatan biramanya yang salah, ya. Jadi harusnya mulai dengan ketukan pertama. Dum pam 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 pa, ya. Jadi kita berharap bahwa dalam edisi-edisi berikut hal-hal begitu sudah bisa kita perbaiki. Nah, Ibu Bapak, sekedar saya memberikan informasi buat kita semua bahwa Kidung Keesaan ini yang satu suara itu tadi sudah cetakan kedua. Sudah mulai dengan cetakan kedua, dan cetakan Kidung Keesaan satu suara ini mulai diresmikan, mulai di-launching, mulai terbitkan 2017, Pak, ya, di GKPI Rawamangun. Ya. Pertama kali diperkenalkan di GKPI Rawamangun yang satu suara, Kemudian yang 4 suara, Ibu Bapak, bisa lihat di tangan saya ini sangat tebal karena 4 suara. Ya, ini juga sudah di-launching, ya, sudah diperkenalkan tanggal 28 Agustus 2021 lewat Zoom waktu itu, ya, masih banyak pandemik. Nah, ada perbedaan Ibu Bapak, 4 suara di sini dengan 4 suara di Kidung Jemaat, ya, 4 suara di Kidung Jemaat. Walaupun tidak sepenuhnya, kalau 4 suara di Kidung Jemaat itu modelnya masih penuh adalah bentuk hymns, di mana satu aransemen berlaku untuk semua bait.
Jadi kalau ada 5 bait, 6 bait menggunakan satu aransemen. Ya. Tetapi untuk Kidung Keesaan ini kita mencoba juga untuk tidak seperti itu semuanya. Ya. Jadi setiap aransemen, setiap bait dengan aransemen yang berbeda. Ada berbeda ya, jadi tidak sepenuhnya menggunakan gaya hymns yang satu aransemen berlaku untuk semua bait. Tapi ada beberapa lagu yang kita coba kembangkan itu dengan beberapa bait dengan 3 bait dengan 3 macam aransemen yang berbeda. Ya, karena memang sudah zamannya sudah berbeda, kita tidak bisa terus berpegang pada pola hymns ya. Dan juga kita ada terbitkan buku Kidung Paduan Suara, Pak ya. Ya. Kidung Paduan Suara, Kumpulan Pasca dan Natal ya. Pasca dan Natal itu memang sengaja dibuat oleh tim, berbeda dengan aransemen 4 suara di sini, makanya dibilang Kidung Paduan Suara ya, kakak. Masa Raya. Ya, Ya. yang berhubungan, semua diambil dari sini. Berhubungan dengan masa raya Paskah dan masa raya Natal. Dan itu di aransemen berbeda dari sini. Di aransemen khusus untuk kebutuhan paduan suara. Kebutuhan paduan suara dibuat lebih bervariasi dengan setiap bait yang berbeda-beda aransemennya. Dan memang karena kita melihat bahwa banyak paduan suara juga yang membutuhkan aransemennya lebih bervariasi, ya lebih menantang. Jadi kita baru mengeluarkan 2 edisi, Pak ya. Edisi Masa Raya Paskah dan edisi Masa Raya Natal. Dan mudah-mudahan tahun depan ini kita akan membuat lagi aransemen untuk rubrik-rubrik yang berbeda, yang mungkin bisa rubrik lebih umum. Ada bawa bukunya, buku Kidung? Oh tidak bawa, oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi baik Ibu Bapak, itu tentang Kidung Keesaan 4 suara. Lalu untuk Kidung Keesaan akord ya, Kidung Keesaan akord juga sudah terbit. Ya, dilengkapi ini khusus buat pemain organ atau buat Ibu Bapak juga yang ingin mempunyai ini dalam bentuk yang pakai ring ya, pakai ring, dan sudah Februari kemarin sudah launching, sudah diterbitkan, sudah diperkenalkan menggunakan akord-akord, sangat membantu untuk para pianis atau organis, dan menggunakan ring sehingga mudah dibuka, diletakkan di atas keyboard atau piano dengan mudah ya. Dan saya belum tahu ini harganya berapa, Jack? Yang akord ini? Oh ya, oke. Lalu yang sedang kita siapkan sekarang adalah, dipersiapkan adalah Kidung Harmoni. Kidung Harmoni itu ya dengan not balok ya. Nah, dengan not balok bagi para pianis yang bisa membaca not balok, mereka bisa langsung melihat Kidung Harmoni ini. Mungkin istilah-istilahnya itu kita masih menggunakan istilah Kidung Jemaat ya, Kidung Jemaat Harmoni, Kidung Jemaat 4 suara ya, 4 suara, dan Kidung Jemaat 1 suara. Nah, Ibu Bapak, itu sekedar tambahan penjelasan dari saya. Lalu ada beberapa hal yang saya ingin menjelaskan juga buat kita di sini, karena sehubungan dengan ada beberapa orang yang mengatakan kalau bentuk penulisan itu gaya musik pop ya. Kalau kita menulis gaya musik pop itu terlalu kaku. Nah, memang kenyataannya memang seperti itu ya, seperti itu, karena lagu-lagu pop itu tidak pernah mempunyai notasi yang pasti ya, tidak pernah punya notasi yang standar. Di sini nyanyinya begini, di sini nyanyinya begini, di sini nyanyinya begini. Tapi kita harus menulis ya, kita harus menulis itu, dan untuk menulis itu ya kita harus mengambil yang standar umumnya dinyanyikan orang. Kayak lagu Semua Baik itu saya pernah lihat, semua dari semula, ada yang dari semula, macam-macam menyanyikannya itu kan. Nah, perbedaan-perbedaan kayak begitu memang sulit kalau kita mau tulis gaya cara menyanyi gaya pop, itu memang rumit sekali ya. Dan ada yang mengatakan terlalu kaku ya. Untuk bentuk-bentuk kayak begitu ya mereka boleh saja nyanyi secara jangankan itu, lagu-lagu Kidung Jemaat yang tertulis saja pun masih salah mereka nyanyikan itu kan, mereka nyanyikan. Dan memang penulisan itu sangat ya, seperti lagu Kidung Jemaat. Kalau orang Sri Lanka lihat begitu pasti marah mereka, kaku sekali, karena mereka nyanyi kan
ya kayak begitu kayak mereka. Tapi karena harus tertulis, terpaksa kita tulis seperti apa yang ada supaya mempermudah jemaat untuk menyanyikannya. Pak Sony pernah ikut juga waktu lokakarya musik etnik Pak ya, di Palangkaraya. Jadi ada seorang pemusik, dia bagus sekali dia menyanyikan lagu, tapi dia tidak tahu bagaimana menotasikan itu. Dia tidak tahu, sudah ada di Kidung Jemaat ini Pak yang pernah Kidung Kasam. Dia tidak tahu bagaimana membuat notasinya itu. Lalu saya menyuruh dia coba bernyanyi ulang-ulang. Coba nyanyi lalu mencoba menulisnya notasinya itu kan. Nah, kita harus suruh terus dia nyanyi ulang, apakah masih sesuai apa enggak gitu kan. Jadi saya tanya, kira-kira sudah sesuai? Dia kurang puas. Oke, nyanyi lagi, tulis lagi terus sampai malam itu baru sampai dapat moodnya gitu kan. Tapi setelah saya lihat, ternyata penulisan kalau mengikuti polanya dia nyanyi, tidak mungkin dinyanyikan jemaat. Ya kan, itu tadi Pak Eres katakan kan harus bisa mudah dinyanyikan oleh jemaat. Ya, terpaksa saya menyederhanakan itu supaya bisa dinyanyikan oleh jemaat. Nah, ketika orang Dayak menyanyikan itu melihat tulisan, pasti mereka katakan kaku. Kaku sekali. Ya bagaimana kalau kita ya harus menulisnya itu. Sehingga pernah Pak suatu saat ada teman-teman yang katakan, kalau memang mau membuat lagu pop di dalam buku nyanyian, umpamanya taruhlah Kidung Keesaan nomor 70 atau nomor 800. Ya jangan tulis notasi, tulis syairnya aja. Terus di bawah nyanyikanlah sesuai dengan caranya kan. Ya, jadi memang pola penulisannya ini sudah kita gumuli ya, sudah kita gumuli. Jangankan itu musik klasik aja, Beethoven Simfoni 9 itu yang sangat ketat dengan notasinya. Ketika dinyanyikan oleh Anna Kova, penyanyi sopran itu, semua diseret sama dia kan. Tapi Herbert von Karajan dirikan sah-sah saja, ya kan. Jadi bagaimana cara dia itu untuk mencapai ekspresi atau nafas dan segalanya. Jadi ya kita tidak akan melarang orang menyanyi itu dengan cara yang berbeda, silakan saja. Notasi ini kan menjadi coba tidak ada mungkin orang bisa menyanyi, jemaat bisa menyanyi secara tepat itu kan. Tidak mungkin, apalagi dia belajar dari mendengar. Kalau dia mendengarnya yang salah, ya udah dia hafalnya yang terus yang salah. Baik, Ibu Bapak, saya pikir itu sedikit tambahan dari saya tentang Kidung Keesaan. Apalagi ya Pak Enes? Itu ada pertanyaan di Ya. chat. Apa Tapi itu? tentang KJ. Apa itu? Dalam KJ 427. KJ? KJ. 4. Empat 27 ya? Ya. Di Ku situ ada, suka menuturkan ceritamu. Apa itu? Masalahnya apa? itu masalahnya di frasa pelipur terbesar. Lalu pertanyaannya, apakah bisa diganti penghibur terbesar? Coba yang pelipur kayak apa melodinya? Kalau di Kidung Keesaan apa? Nomor berapa? Oh, enggak tahu. Enggak disebut. Apa ada di Kidung Keesaan? Saya enggak tahu. Coba. Dia hanya tanya tentang Saya kok kurang ngerti. Ku suka menuturkan ya. 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 Baik, saya jawab saja. Ini kasusnya sama. Ya. Jadi apalagi dengan perpanjangan itu do re ya, peli, kasusnya sama ya. Itu akan menimbulkan asosiasi yang sama. Kalau menurut saya kalau itu diganti dengan penghibur terbesar bisa. Nomor berapa tadi? Apa kusuka ada di situ ada. Di refrain. 427. Belum sebelum refrain. Pelipur mau diganti penghibur. Ya. Ku suka menuturkan, 591. Oh ya. Ya, betul ya. Jadi kasusnya sama seperti tadi tuh. Sol. Jadi ini beli. Lebih parah lagi. Tidak ada masalah kok. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Udah.
Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Mungkin Jadi Iya. sekali lagi saya ingatkan Bapak sudah lebih Kidung Keesaan dan teman-temannya ya. Teman-temannya jadi dari Kidung Keesaan 1 suara ya. Ya. Kidung Keesaan 4 suara ya. Lalu Kidung Keesaan akord. Akord ini buat para pianis ya, organis dan juga bisa juga buat Ibu Bapak. Lalu sekarang sedang dipersiapkan Kidung harmoni itu dengan not balok ya. Lalu juga sudah ada kidung, tapi kalau paduan suara itu dibilang apa? Kidung Kumpulan nyanyian untuk paduan Masaraya, suara, Masaraya Pasca. tapi di situ Dan bukan bisa, tidak disebut Kidung Keesaan ya. kumpulan dari Kidung Keesaan. Ya. Jadi memang sudah ada kumpulan khusus paduan suara ya yang dibuat dari Masaraya Pasca dan Masaraya Natal yang diambil dari Kidung Keesaan juga. Jadi ambil dari Kidung Keesaan. Ya. Baik. Ada lagi ya? Sony bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini karena dia lebih tahu mungkin. Di chat itu Pak Sony dapat ujangan dari Pak Ernest, katanya mungkin bisa bantu juga. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian hadir bersama kita juga di via online ini ada Pak Sony Utomo dari Yamuger juga gitu ya. Beliau nanti mungkin bisa membantu untuk menjawab gitu ya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan dari Markus Adrian, Pak. Mengapa melodi Kidung Jemaat 295? Andai kupunya banyak lidah diganti atau berubah pada Kidung Keesaan 3? Terus kemudian apa alasan penempatan lagunya yang semula di Kidung Jemaat ditempatkan bagian pengucapan syukur dan persembahan, terus kemudian dipindahkan menjadi bagian puji-pujian dan pembukaan ibadah. Kalau sebelumnya lagu tersebut di Kidung Jemaat 295 itu dipindah ke Kidung Keesaan 3 di awal. Mungkin Pak Sony sambil ya. di sini Sebenarnya ini lebih tepat dijawab oleh Pak Otis. Maaf, bukan saya ini. Jadi, oke, yang bagian keduanya saja, yang penempatan lagu yang awalnya di pengucapan syukur, itu memang kita sempat mengkaji ulang seluruh lagu, apakah sudah di rubrik yang lebih tepat gitu. Jadi untuk lagu yang dimaksud sayangnya tidak disebut judulnya apa. Itu setelah kami kaji kok lebih tepat di rubrik yang lain gitu. Jadi sebenarnya di rubrik pengucapan syukur pun tidak salah, tapi lebih tepat di rubrik yang baru gitu penjelasannya. Jadi kami mengkaji seluruh lagu yang dari KJ-PKJ, ya tadi apakah sudah di rubrik yang paling tepat. Walaupun beberapa lagu contohnya bisa dicocok untuk di beberapa. walaupun cocok bisa di dua-duanya, tapi dilihat lebih pas di yang satu gitu ya Pak ya? Ya. Sedangkan yang kakak 3 yang kupunya banyak lidah, ini saya kembalikan ke Pak Ernest. Ini kemarin timnya Pak Ernest yang, tapi menurut saya ini nggak berubah melodinya. Tadi dadam dam dam tadi redam. Bukan melodinya sih Pak. Di sini kupunya banyak diganti berubah pada kakak 3. Mengapa melodi kakak kaji melodi? Pak Otis, saya nggak ingat ini kakak 3 apakah mengalami perubahan melodi? Menurut saya tidak. Tadi datang. Jadi maaf kalau lagu-lagu KJ-PKJ saya memang tidak begitu. Mungkin sedikit saya kasih gambaran. Jadi pemindahan dari apa tadi? Dari rubrik pengucapan syukur ya. Pengucapan syukur pindah ke puji-pujian. Jadi karena setelah kita bandingkan dengan buku-buku yang dari luar juga, ternyata lagu ini lebih banyak ditempatkan di bagian puji-pujian. Jadi kita pindahkan juga di puji-pujian. Ada satu lagu lagi
ta 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 da, apa? Ya Yesus ta 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 ta, itu tentang Natal ya. Di buku-buku Natal umumnya lagu itu dipakai di Natal. Jadi kalau tidak salah kita juga pindahkan dia. Ya Yesus ta 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 ta. Mungkin Bapak tahu ya itu ya. Nah, orang bertanya kenapa di Kidung Jemaat tidak diletakkan di rubrik Natal. Buku-buku luar semua ada di buku rubrik Natal. Jadi mungkin kita sudah pindahkan ke rubrik Natal. Saya lupa judulnya, ya Yesus. Sana di indeks awal, melodi awal. Oh, melodi awal. Ada Oh. enggak? Oke, maaf saya jawab yang tadi pertanyaan yang Sony ya? andaiku punya banyak lidah, memang KJ itu memakai lagu dari Johann Balthasar Koenig. Maaf, memang itu ada perubahan. Jadi ada versi dengan syair yang sama. Syair sama kita dihadapkan dengan dua melodi yang berbeda. Nah, itu tim memutuskan, saat itu memutuskan lagu yang dari Wilhelm Baumgartner yang ada di KKI ini lebih mendukung syairnya, melodinya lebih mendukung syairnya daripada yang diterbitkan di KJ, seperti itu. Kurang lebih jawaban yang untuk KJ 295. Kalau di Kidung Jemaat, Kau Yesus Maharaja, Kau Yesus Maharaja. Di sini, anunya tidak ada, indeksnya lagi hilang. Maaf, ini chatnya rada. Apakah yang pertanyaan KJ 297 masih berkaitan dengan KJ 29 tadi atau berbeda? Karena ini beda lagu ya. KJ 2, andaikan ku punya banyak lidah, sedangkan sekarang KJ 297 Kau Yesus Raja Mahakaya. Pertanyaannya untuk KJ 297 apa Ibu kalau boleh tahu? Tidak ada indeksnya, kalau bisa ada yang masih ada indeks ya. 184. Kalau di Kidung Keesan sudah masuk di Natal. 184. Tapi kalau di Kidung Jemaat dulu dia bukan dalam rubrik ini ada indeksnya ya. Kau Yesus, oh ya ada. Kau (297). Ya, di sini dia masuk di rubrik sebentar, pengucapan syukur dan persembahan di Kidung Jemaat, ya. Kau Yesus Raja Mahakaya, kau jadi miskin bagiku, ya. Nah, sekarang di Kidung Keesan sudah kita pindahin ke rubrik Natal, ya. Kalau di Kidung Jemaat dia masuk ke pengucapan syukur dan persembahan. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini masih menyambung Kidung Jemaat 295, padahal pada Kidung Jemaat lagunya memakai notasi asli, mengapa diubah? Kidung Jemaat 295, andai ku punya banyak lidah. Itu padanannya di Kidung Keesan 3. Yang mana, Son? Ini yang tadi sebenarnya udah dijelasin Pak Sony ya kayaknya tadi ya, yang bahwa menggunakan yang berbeda ya. Itu lagu mana? Lagu nomor berapa? Kidung Jemaat 295. 29. Kidung Keesan 3. Kidung Keesan 3.
Di Kidung ke sana nomor berapa? Tiga. 3. Wih. Ya, itu karena beda, komponisnya beda ya. Beda komponisnya, syairnya sama, ya. Beda komponisnya soal. Ya ini tadi sesuai yang penjelasan Pak Sony sebelumnya ya. Jadi memang komponisnya berbeda, namun dilihat lebih tepat untuk mendukung syairnya menggunakan notasi dari komponis yang ini ya. Begitu ya Pak Sony ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Sony juga sudah membantu. Gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagi yang bertanya? Oh, ada lagi nih. Ada pertanyaan. Lagu-lagu yang sudah ditempatkan di pembukaan ibadah, persembahan Natal, mungkin istilah dirubrikasi tertentu ya. Itu prinsipnya tidak bisa digunakan di tempat lain. Misalnya lagu pembukaan ibadah dipakai lagu persembahan hanya karena ada kata-kata yang sesuai. Batasi kok, tidak. Jadi maksudnya lagu di rubrik sini boleh digunakan di rubrik lain, boleh saja. Selama itu memang cocok dalam konteks ibadah ya, boleh saja. Boleh. Ya. Ya. Jadi banyak lagu yang sebetulnya punya fungsi lebih dari satu. Ya. Tetapi kan dalam satu buku kita tidak bisa mencetak 2 kali. Ya. Jadi harus dipilih penempatan yang lebih cocok di sini, tetapi tidak menutup komponen. Ada satu contoh buku yang sangat bagus, itu judulnya Kidung Syukur. Ya. Kidung Syukur itu terbitan dari Keuskupan Agung Jakarta. Setiap lagu itu diberi logo yang menunjukkan lagu ini bisa dipakai untuk ini. Tetapi dia ditempatkan di satu rubrik. Dari catatan itu orang tahu bahwa oh ini bisa dipakai di rubrik lain ini. Itu solusi yang sangat bagus menurut saya. Mungkin kita perlu bisa kayak begini. Jadi Pak Yanes, jadi selain itu menghadap puji-puji menghadap 1 sampai 22 alternatif lainnya adalah boleh digunakan juga di sini. Jadi rubrik alternatif gitu. Jadi supaya orang tidak hanya terpenjara umpamanya puji-pujian itu hanya dari nomor 1 sampai dengan ini, tapi di rubrik lain pun bisa dikembangkan. Dan ini mungkin harus kita angkat juga. Ya, kemudian ini ada bukan pertanyaan tapi mungkin lebih kepada usulan, ini terkait rasanya dengan tadi komponis yang itu. Ada usulan dari Pak Riki ini. Mungkin sama seperti lagu Batu Karang yang Teguh, kalau tidak salah ada 2 lagu dengan lirik yang sama, namun notasinya berbeda di Kidung Jemaat yang dibuat berdampingan dengan notasi berbeda. Ya mungkin yang kita lihat kadang-kadang ada yang A dan B. Gitu. Oh ya. Ya kan ada. Ram pam pam ya. Di Kidung Jemaat di situ. Ya kan ada lagu-lagu yang bisa sama. Oh ya. Ya. Itu usulan. Ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mumpung nih ya, kan kita jarang-jarang bisa diskusi nih sama dialoger gitu kan, orang-orang yang hadir. Jalan-jalan kayak gitu sekali ya. Itu terpenting gitu jadi Ini ada contoh yang A dan B, Allahmu benteng yang teguh dengan melodi yang disederhanakan. Ya. Jadi 496A itu yang asli, kemudian 496B itu yang disederhanakan. Syairnya persis sama.
Dan ada lagu-lagu juga yang dinyanyikan secara spesifik istimewa seperti yang bait empatnya cuma separuh, tersembunyi ujung jalan. Ya, bait empatnya itu tidak selesai kan? Tapi ada jemaat yang mengulang lagi pakai bait ke atas. Nah, dia potong lagi ya. Jadi pikir kenapa tidak selesai gitu kan? Nah, itu memahami memang setiap lagu memang. Jadi kalau itu sebaiknya dibaca. Jadi baca dulu ini dari mana, apa cara, ada catatan dia. Memang begitu Ya. 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 Jadi saya pikir juga tidak terbatas sampai hari ini. Ya. Kalau ada hal yang mau dipertanyakan, silakan langsung telepon ke Yamuger kan. Ada kok lagu ini begini, kenapa boleh kita, nanti kita bisa dialog. Ya, kita berharap pada ada penyempurnaan ya, semoga semakin bisa lebih baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini sebenarnya ada request Pak, satu masuk bukan di chat room, tapi via headphone gitu ya. Mungkin, lagi, ya nggak tahu lagi di rumah tadi. Ada request nih Pak, bisa nggak kita coba latihan lagu bersama, katanya Hidup Keesaan 1. Karena kita menunjukkan bahwa kan kadang-kadang jemaat yang betul lihat, waduh buku lagu baru, belajar lagi susah lah. Kita coba tunjukkan bahwa lagu baru itu justru menyenangkan gitu. Ya, Dan kita salah satu lagu yang dari 130 tadi ya. ya. Ada di sini lagu nomor 1 ya. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Ini memang bernuansa Papua, bernuansa Papua. Saya nyanyikan ya. Mungkin saya pakai nada, ambil nada. Ya. Ya. Pas ya. Ya. Mari. Saya nyanyi itu agak lambat biar Ibu Bapak bisa ini masih hidup ya? Maja ya. Saya nyanyikan ya. Ya, ya. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Tangan panjang. Nol ya. Mari puji Dia pencipta alam raya. Tangan panjang lagi ya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Tahan panjang. Ya, mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Tahan panjang lagi. Di 4 suara ini, ya 4 suara ini sudah memang dibikin aransemennya tenor sama bass. Suara tenor sama bass terus ya. Jadi mari, hai mari memuji Tuhan, mari, hai mari puji Tuhan, mari puji. Jadi tenor sama bass terus, hai mari nyanyi puji Tuhan sampai selesai. Nanti sopran sama alto yang nyanyikan, mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Tatatam pam pam pam, mari mari puji Dia padam. Tatatatatatatata, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Ya tadi ya, jadi seperti itu. Jadi aransemen pun sederhana, Ibu Bapak bisa nyanyikan itu. Kalau ada kantoria ya bagus di paduan suara di jemaat yang bisa menyanyikan 4 suara, kemudian mengiringi jemaat nyanyi bagus. Iya, iya. Tapi sesudah didengar ternyata ya. Lagunya Pak Ernest itu Mazmur berapa? Yang mana? Mazmur berapa itu? Oh,
Mazmur 6. Apa? 6, coba. Yang di sini berapa tuh? 695. Eh? 695 apa berapa? 6? 95. Atau Da, 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 da. Akulah Tuhan bangga. Kalau ibu bapak ada punya kidung kesusahan bisa buka 695. 695. Ya. Ini Pak Ernest memang kayaknya ada terpengaruh gaya-gaya adat tradisi sesuatu ya, sesuatu tempat ya. Kepadamu ya Tuhan Allah, aku lantunkan madam. Kepadamu ku membayar nasar, doaku kau dengar. Padamu datang celah yang hidup, karena besarlah semuanya. Bila melangkapi susah tak tertanggung, yang menghapuskan hanya Engkau. Bahagialah yang telah Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk menerima segala karunia dalam rumah-Mu bait kudus ya. Kemana? Ke depan lagi ya? ya Tuhan, ya ke depan lagi. Ya. Kepadamu ya Tuhan Allah, aku lantunkan madam. Kepadamu ku membayar nasar, doaku mendengar. Ya. Kalau lagu yang Petik Sasandu itu yang hasil itu, Oh ya. Ting pete sasan. ya ada satu lagu yang memang hasil karya di Kupang. Kupang. Itu sangat Kupang. menarik sekali. Itu nomor berapa Pak? Sebentar, cari dulu. Pak, ada request ini Pak, bisakah kalau lagu-lagunya nanti beberapa masuk di YouTube untuk jadi contoh, utamanya kayak bisa tadi Kidung Kesan 1 gitu ya. Karena ada setengah, terus seperempat ketuk, terus 0 gitu kan, mungkin pemotongannya ya. Gitu. Request ini Pak. Nah terus mungkin sambil Pak Ernest cek lagunya gitu ya. Ini ada lanjutan beberapa pertanyaan gitu ya, terkait tadi dengan kan tadi dicontohkan ada lagu-lagu yang A dan B-nya itu lebih merujuk pada simplifikasi gitu ya. Sementara Batu Karang yang Teguh gitu jadi Kidung Jemaat gitu A dan B itu notasinya sangat berbeda. Ini bukan soal simplifikasi atau permudahan. Apakah di Kidung Kesan ada lagu-lagu yang seperti Batu Karang yang Teguh itu, jadi A dan B tetapi notasinya beda sekali. Contoh lagu Batu Karang tadi umpamanya. Ya, jadi ada yang di Kidung Kesan itu ada yang versi A, versi B gitu. Jadi lirik syairnya sama tapi melodinya beda. Oh. Ya. Ada lagu yang melodinya beda, melodinya sama, syairnya beda. Ya kayak Tersembunyi Ujung Jalan. Ada juga Maha Kasih yang Ilahi, ya melodinya sama, tapi syairnya berbeda. Nah, makanya itu dalam buku-buku nyanyian di Eropa selalu ada metrik jumlah jumlah suku kata di belakang itu. Jumlah ini supaya lagu ini bisa digunakan untuk ini, lagu ini bisa digunakan untuk di sini ya. Jadi kalau umpamanya lagu yang syairnya sama, melodinya beda itu dibikin AB. Ya kayak tadi Batu Karang ya dibikin A dan B. Karena syairnya sama, hanya melodinya beda. Tapi kalau melodinya sama, syairnya beda itu pasti rubriknya udah beda. Ya. Kayak tadi Tersembunyi Ujung Jalan sama Maha Kasih yang Ilahi, rubriknya di Kidung Kesan pasti ada seperti itu Pak ya. Ada yang berbeda-beda itu ya, berbeda syairnya. Ya.
Ini ting petik sasando 384. 384. Ting petik sasando dan 384. Oh ya. Ting petik sasando dan gong bunyikan, marilah menari seiring gendang. Marilah bermazmur memuji Tuhan dan bersukacita karena kasih-Nya. Ya. Jadi waktu saya buat aransemen 4 suaranya itu, di belakang saya pakai ting. Oh Terakhir iya, lagi. iya. Ta 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 ting. Dari hanya suara sopran dan alto yang tinggi bunyi. Petian sasando Ya. ya. Bunyi sesandonya itu. Aha. Ya. Dan masih banyak lagu-lagu hasil Rokakarya di Toraja juga ada ya. Lagu-lagu dari Ambon juga, dari buku nyanyian GPM, dari ya dari Gita Bakti juga ada ya. Ya. Ini mungkin Pak Sony bisa menjawab ini. Apa itu? Beberapa pertanyaan. Apakah kakak edisi Chord dan Pak Suara ada dijual di toko buku Immanuel? Atau hanya di Yamuger? Atau Oh ya ya. Daripada mereka ke sana harganya sudah beda, langsung Yamuger aja. Telepon aja langsung. Diantar kan? Iya. Beli banyak dapat korting gitu. termasuk yang 4 suara dan lain-lain? Ya. Ya. Iya, Tokopedia ada deh. Itu deh. Apa itu? E-book. Mungkin e-book dijual di mana? Oh, Play Store. Oh iya, Play Store ya. Play Store, ya. Ya, ya. Ada satu hal juga yang mau kita sampaikan di sini buat GKI Wahid Hasim. Setelah mempunyai buku Kidung Keesaan ini, hal yang utama juga yang perlu nanti diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan nyanyian-nyanyian itu di dalam jemaat itu ya. Sebab kita lihat sekarang memang kita tidak bisa melarang bahwa segala macam bentuk musik iringan lagunya itu, mau itu lagu Jawa, lagu Papua, lagu apapun dihajar sama pola iringannya, cara bernyanyinya, cara memperlakukan ya sebuah lagu. Jadi memang yang penting dari kita itu sekarang adalah juga nanti bagaimana kita memikirkan bagaimana penyelenggaraan sebuah nyanyian dalam ibadah. Kalau lagu ini bagaimana sebaiknya? Kalau lagu ini pakai alat musik apa sebaiknya? Bagaimana membuat intro, bagaimana membuat interlude, itu yang perlu juga kita atur supaya jemaat tidak hanya disodorkan lagu nyanyi pokoknya terserah gitu nyanyi. Tetapi bagaimana kita membuat setiap lagu itu berbeda ya. Dan orang ketika menyanyikan juga merasakan sesuatu yang berbeda. Itu yang perlu dipikirkan juga. Nah, ini ada pertanyaan nih, mungkin langsung berkaitan nih Pak sama itu. Jadi ini dari Bu Rahel Daulay, beliau ini pengajar musik di STT Jakarta, STFT Jakarta. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Yamuger ada rencana membuat pengantar kepada nyanyian, latar belakang komposer, melodi syair, ataupun usulan cara menyanyikan, seperti yang dilakukan misalnya Itoloh untuk Sam Bambu? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, teologi buku Kidung Keesaan kan sangat berkembang dan Kidung Jemaat. Ya. Saat menolong gereja-gereja untuk berteologi lewat nyanyian. Mungkinkah di edisi berikutnya kolaborasi dapat disinkronkan dengan pengantar teologis supaya lebih menolong lagi? Ya, mungkin ada lebih penjelasan. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu tentang
pengantar untuk komposer dan nyanyian sudah pernah dipikirkan. Cuman realisasinya belum pernah diprogram, belum pernah masuk program. Karena kami juga Ting itu sekarang sangat terbatas waktunya dan kita harus membuat program yang disahkan oleh pengurus. Jadi nanti kalau pengurus belum setuju, berarti gagasan itu masih pending terus. Tetapi ide ini sudah dilihat sangat baik. Waktu itu kami pernah mendiskusikan juga dengan Maksudnya kisah lagu ya? pendeta ya, kisah komposer juga. Jadi tentang riwayat latar belakang lagu dan sebagainya. Kami banyak bicara dengan pendeta Wenata Sairin mengenai ini. Jadi ide ini sebetulnya sudah dikembangkan. Kemudian mengenai yang kedua, mungkinkah di isi berikutnya kolom rubrikasi disinkronkan dengan pengantar teologis ya? Ya, jadi sebetulnya rubrikasi itu sudah disesuaikan dengan pengantar teologis karena lahir duluan itu rubrikasi, baru kemudian rumusan. Ya. Sebetulnya teologinya sudah ada, lalu berdasarkan pemikiran teologi itu disusun rubrik, lalu pada akhirnya itu dituangkan dalam pengantar teologis ini. Tetapi ide Ibu Pendeta Rachel Daulay, terima kasih. Ini suatu pengingatan dan dorongan untuk Ting berpikir kembali mengenai masalah seperti ini. Terima kasih. Ada satu hal juga memang yang mungkin kita kembangkan juga Pak Ernest yang dulu pernah kita bicarakan. Jadi ada ayat-ayat referensi, Pak, ayat-ayat Alkitab. Jadi lagu nomor 1 itu umpamanya ayat referensinya apa saja. Supaya membantu para pendeta ketika mereka menyusun khotbah atau apa. Lalu lagu nomor 2, ayat referensinya apa aja. Gitu kan. Yang sangat menonjol paling cuma ada 1-2 ayat atau 3 ayat gitu. Jadi apakah di belakang situ sudah ada ayat referensi? Itu belum ada. Ya. Satu buku yang contoh yang bagus itu sebetulnya dari Puji Syukur. Itu ada indeks ayat Alkitab. Bagus ya. Indeks ayat Jadi Alkitab, ya. indeks Alkitab ini ada di lagu itu, ini ada di lagu Bagus. itu ya. Ada. Tapi saya pikir itu karena banyak jadi mungkin harus satu buku sendiri dipisahin kalau masuk di Tapi rubrik. nggak apa-apa, misalnya masuk ke sini, jadi nanti mungkin dalam edisi cetakan yang keberapa, nanti usulan-usulan bisa dipertimbangkan kembali, seperti misalnya indeks kutipan Alkitab itu menurut saya memang sangat baik ya, supaya kalau kita memilih nyanyian yang cocok dengan bacaan hari yang bersangkutan, lalu Ya, itu sangat jadi memang apa referensi atau apa indeks ayat-ayat Alkitab ya ya. indeks. Di Kidung Jemaat dulu pernah ada. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan usulannya. Apakah ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang pertanyaannya belum dijawab atau mau menanyakan hal-hal yang lain? Satu hal yang saya tambahkan lagi, bahwa ini sekarang dalam proses mungkin dalam 2024, 2005 ini, ya mungkin lagi gencar ya Pak ya, mempromosikan Kidung Keresahan dalam berbagai bentuk event ya, kayak kemarin ulang tahun atau hymn singing dan sebagainya itu. Jadi memang kalau ada acara-acara kayak begitu ya, atau apa namanya, kalau di sini istilahnya tim musik atau komisi musik atau apa, yang menata musik dalam ibadah apa namanya itu? Ya, ya mereka mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan yang mugar supaya melihat bagaimana kita mengolah sebuah lagu, bagaimana kita menata penggunaan aransemennya, alat musiknya, dan bagaimana membuat aransemennya itu ya. Jadi supaya bisa melihat, sehingga mereka tidak hanya disodorkan buku begini nyanyilah terserah gitu, tapi ada pengarahan juga. Baik. Saya bacakan. Sering ditemui program bacaan Alkitab yang ditamatkan dalam setahun. Apakah bisa membuat program seperti itu menyelesaikan nyanyian satu buku Kidung Keresahan dalam 1 tahun atau 2 tahun? Jadi seperti ayat baca harian, tetapi nyanyian harian. Belum pernah kepikiran ya. Iya. Iya. Jadi usulan
Kalau artinya di gereja Katolik itu ada dari komisi liturgi itu membuat usulan nyanyian sepanjang tahun. Dan itu di-share secara luas ke semua gereja, ada yang pakai, ya, umumnya memakai. Ya. Tapi efeknya tidak baik, lalu nggak mau berpikir lagi, udah pokoknya lagunya itu. Padahal pilihan itu sebetulnya banyak ya, sudah hanya yang diusulkan itu seperti itu. Itu sesuai bacaan tahunan gitu. Ada Iya, bacaannya. iya. Termasuk mazmurnya dan sebagainya, udah lengkap itu. Ya. Ya, ini mungkin menjawab juga ya, ini ada usulan, bisa nggak ditambahkan next lagu-lagu Kidung Kesan dikaitkan tema khotbah yang sesuai. Iya, nanti tema khotbahnya kan itu pendetanya beda-beda. Meskipun bacaan sama kan khotbahnya bisa fokusnya, lalu lagunya bisa berbeda. Ini sampai di Papua, pedalaman Papua sudah dipakai Kidung Kesannya. Jadi sudah mulai mereka coba-coba. Aha. Yang mereka cari itu lagu-lagu etnik, lagu-lagu etnik. Oh iya. yang, Lagunya Otis laku di sana ya. ya, Jadi kalau di Papua aja udah mulai pakai, ya kita di Jakarta harusnya lebih bisa pakai lah ya, gitu. bukan berarti kita meninggalkan hymns ya, hymns atau apa gospel dan segala itu tetap ada begitu kan. Tetapi kita harus bangga dengan gaya-gaya musik kita ya, daerah kita dengan berbagai macam pola budaya yang ada itu ya. Ada kalau info kegiatan yang benar bisa dicek di mana? Apa itu? Info kegiatan Yamugen. Apa itu? Info kegiatan Yamugen. Oh ya, pasti. Itu Tadi- Sony berarti selama ini Sony nggak pernah kasih info ya? Marah itu Sony. Ya, Ya. ya, Ada bisa langsung ditanyakan ke Yamugen. ya. Selalu ada kok. Karena Kayak kita ada rutin di RPK itu rutin apa? talk Itu show. Ya, Talk tapi tidak show. melulu tentang tidak melulu tentang Kidung Ya. Kesaan ya, belum ya. Oh ya, mungkin di sini Pak Sony masih ada bisa menjelaskan sedikit tentang kerjasama dengan RPK FM. Masih ada? Masih ada apa Sony tidur? Jadi kita punya program kerjasama dengan sekarang disebut talk show. Dia menceritakan tentang Kidung Keesaan. Pokoknya sekarang sedang difokuskan pada Kidung Keesaan. Lalu tentang komposisi dan sebagainya. Terakhir itu kami talk show mengenai nyanyian ibadah bernuansa etnik. Bagus juga itu, responsnya bagus. Udah nggak ada Sony. Oke, Pak Sony silakan. Sorry tadi saya setting ke mute jadi. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, kegiatan kita pertama yang kerjasama dengan RPK, setiap hari Selasa dan hari Minggu, kita ada jadwal talk show di RPK. Kita ini sifatnya edutainment, jadi ada edukasinya, tapi ada entertainment-nya juga. Jadi kalau tim Mas AB dengan Grace yang muncul, mereka bahas bagaimana mengemas lagu-lagu Kidung Keesaan. Tapi ketika Pendeta Esther Pujo yang memberikan talk show itu membahas dari segi teologinya, dan juga dari kemarin lagu-lagu etnik Pak Ernest sempat membahasnya. Jadi kita memfokuskan sosialisasi Kidung Keesaan melalui talk show di RPK. Selain itu kita juga mengadakan hymn singing di gereja-gereja. Yang paling terdekat adalah di Gereja Jawa, nanti Gereja Kristen Jawa Jakarta, GKJ Rawamangun, yaitu pada tanggal 20 Mei. Itu berkaitan juga dengan ulang tahun Rawinala, kita mengadakan hymn singing, di mana kita mengundang kurang lebih 10 gereja, itu yang berpartisipasi dalam paduan suara. Tapi juga yang mau datang silakan mogo, dalam rangka ulang tahun Yayasan Rawinala. Jadi itu kita membuat hymn singing memperkenalkan lagu-lagu Kidung Keesaan.
Yang kemudian juga ada di Gereja Kristus Kebayoran Baru itu tanggal 28 Mei dan 17 Agustus nanti kembali di Geraha Oikumene PGI kita mengadakan merayakan ulang tahun Indonesia. Jadi lagu-lagu Kidung Keesaan yang bernuansa etnik kita tampilkan di Geraha Oikumene PGI dengan berbagai alat musik tradisional seperti angklung, kolintang, sasando, dan seterusnya. Itu pada tanggal 17 Agustus di Geraha Oikumene PGI. Itu kurang lebih kegiatan-kegiatan yang di depan mata sampai Agustus. Pastinya nanti dari Agustus hingga akhir tahun ada kegiatan yang bisa kami infokan. Info-info kegiatan Yamuger bisa didapat melalui IG Yamuger Indonesia ataupun YouTube, IG Yamuger tadi disebut IG Yamuger Indonesia. Sedangkan contoh-contoh lagu yang tadi sempat ada request Pak Otis contohkan itu juga bisa didengar melalui YouTube. YouTube channel Yamuger adalah Yamuger Indonesia Official. Mungkin itulah saja yang bisa saya tambahkan, Pak Ernest. Terima kasih. Baik, Pak Sony, terima kasih untuk bantuan jawabannya ya. Oke, kita mungkin masuk ada beberapa pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan gitu ya. Masih terkait dengan usulan kaitan dengan khotbah gitu atau tema-tema kebaktian gitu ya. Ini ya misalnya di buku NKB sudah ada indexing tema tertentu meskipun tidak terlalu detail. Ya mungkin ini ada usulan aja gitu ya. Ya, saya kira ini usulan yang baik. Bisa suatu edisi menambah lagi indeks tema nyanyian misalnya ya, untuk mempermudah orang mencari. Kami sudah punya contoh kalau di buku Puji Syukur ada indeks tema. Jadi orang bisa mencari tema kasih. Tuh lagu ini nih, tema kasih. Misalnya lagu sengsara, lagu sudah ada di buku Puji Syukur contohnya. Ini ada di NKP, bagus juga. Kalau Puji Syukur rinci, sangat rinci. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau usulan atau hal yang mungkin mau didiskusikan? Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, dari BNKP boleh diinfokan untuk pola kerjasama pembekalan pelayanan musik antara gereja dan Yamuger, apakah ada bisa menghubungi siapa? Nanti kan akan diteruskan ke ting kalau membutuhkan ting, atau kalau tidak membutuhkan ting kan di sana ada juga sekolah musik Yamuger. Jadi kalau sifatnya itu pembinaan nanti akan disalurkan. Tapi yang jelas bisa menghubungi Yamuger. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Buka puasa kan? Iya, atau oke. Baik, memang kalau tidak ada lagi juga tidak apa-apa, gitu ya. Pertama-tama kita, ini sebelum saya tutup, ini ada usulan, gitu ya, saran untuk Kidung Keesaan edisi harmoni dibuat seperti Kidung Jemaat Harmoni. Jadi satu lagu dalam satu lembar, jangan dalam 2 halaman yang bolak-balik gitu. Karena kadang-kadang sulit untuk membalikan. Ya usulan ya. Ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kalau memang kalau tidak ada lagi gitu ya, kita akan Berapa peserta ya? ada tadi sampai 50 lebih, sekarang hingga 40-an gitu ya yang bertahan sampai titik darah penghabisan gitu. Tadi sampai lihat ada 53 dan ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Jadi sebentar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya di sini berterima kasih gitu ya
Atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian juga boleh saya udah buka settingnya apabila mau unmute, mau mengucapkan terima kasih kepada para pemateri kita pada hari ini, dipersilakan gitu. Ya, terima kasih Pak Otis dan Pak Ernest. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian yang telah mengikuti semuanya. Kita sebelum kita bubar gitu ya, rasanya baik gitu. Kita sudah membuka awalnya di dalam doa, kita juga berhenti di dalam doa gitu ya. Sehingga semoga yang tadi disampaikan, sharing-sharing, ya, dan kemudian usulan-usulan dan sebagainya bisa benar-benar bukan cuma jadi diskusi ya Pak ya, tapi bisa diterapkan di dalam jemaat kita masing-masing ya. Mewujudkan ya kita sebagai bagian dari untuk Kristus yang satu juga ya, kita menjadikan dari satu perjanjian yang satu. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan tutup untuk acara kita pada saat ini. Mari kita tutup di dalam. Mari kita tutup. Bapak yang kami kasih, kami sungguh bersyukur atas diskusi, atas sharing yang boleh dilakukan selama 2 jam terakhir ini ya Bapak. Berkatilah sehingga kiranya segala sesuatu yang dibahas, disampaikan, dapat juga kami terapkan di dalam pelayanan di dalam gereja kami masing-masing. Apabila di antara kami memang masih ada yang membutuhkan bantuan untuk mengerti lagu-lagu yang ada di perjanjian yang ini, kiranya dapat bekerja bersama-sama dengan yang juga dengan gereja-gereja yang lain, sehingga dapat mewujudkan sebuah kebaktian yang baik, setidak-tidaknya dari sisi nyanyiannya, dari sisi musiknya, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Ya Bapak, kami juga itu berdoa segenap pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja kami masing-masing, kiranya Engkau berkati sehingga segala sesuatu yang kami lakukan bersama-sama itu dapat membahagiakan tidak saja umat kami, tetapi yang terpenting adalah membahagiakan Engkau saja. Dan oleh karena itu kami serahkan seluruh rencana kami, seluruh hidup kami, seluruh pelayanan kami di masa yang akan datang hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Otis, Pak Ernest, Pak Christian. Ya ini. Ya, ini buat Terima yang kasih Pak Otis, Pak Ernest, Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya, sorry saya pakai lagi agak ini. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami tutup ya Zoom-nya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama.